Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan demonstrasi kontekstual modul 1.2 Nilai dan peran guru penggerak. Hai, perkenalkan saya Dina Sulanti SPD, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, unit kerja SMP Negeri 10 Bintan. Salam guru penggerak. Berikut kegiatan saya setelah lulus dari pendidikan guru penggerak dan sudah menjalani peran sebagai guru penggerak selama 3 tahun. 5 nilai guru penggerak yang selalu terpatri di dalam diri saya, yaitu mandiri, kolaboratif, inovatif, reflektif, dan berpihak pada murid. Nilai mandiri. Saya mempunyai motivasi yang tinggi untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Saya melakukan pengembangan diri melalui pelatihan secara online maupun offline. Dan saya senantiasa melakukan aksi dan tanggung jawab atas segala hal yang terjadi terhadap diri saya. Dan saya aktif sebagai anggota inti MBMP Kabupaten Bintan sebagai ketua pengembangan kurikulum. Kegiatan yang dilakukan adalah mengikuti pelatihan-pelatihan di antaranya pelatihan YouTube pembelajaran, guru inovatif, pelatihan menulis, dan pelatihan Paradekapa Sumatera Barat, dan lain sebagainya. Kemudian, saya mendiseminasikan ilmu yang diperoleh dengan tujuan dapat menggerakkan rekan sejawat melakukan praktek baik. Dan saya merancang, melaksanakan, dan merefleksi pembelajaran di kelas. Nilai kolaboratif. Saya mampu berpartisipasi dalam berbagai kegiatan dengan tujuan dapat menjalin dan membina kerjasama yang baik dengan berbagai pihak agar menjadikan pendidikan di Indonesia semakin baik dan mampu menemukan solusi secara bersama-sama dengan pemangku kepentingan yang terkait dengan cara saling bertukar pikiran dan ide. Hingga saya mampu menjalin komunikasi yang baik dengan rekan sejawat baik di sekolah maupun dalam komunitas. Kegiatan yang saya lakukan adalah selalu berkolaborasi dengan kepala sekolah dalam perencanaan pembelajaran. Kemudian berkolaborasi dengan peserta didik dalam membuat kesepakatan dan pembelajaran. Dan saya juga berkolaborasi dengan rekan sejawat dalam melakukan praktek baik. Dan terakhir, saya akan berkolaborasi dengan wali murid tentang kemajuan peserta didik. Nilai inovatif. Saya mampu menemukan cara baru untuk menetapkan atau diterapkan sehingga pembelajaran tak dirasa sebagai beban bagi siswa, tetapi tetap bermakna dan mampu menggunakan berbagai sumber belajar menyenangkan dan sesuai dengan cara belajar siswa. Kegiatan yang dilakukan adalah membuat media pembelajaran dengan memanfaatkan bahan dari lingkungan, kemudian membuat video pembelajaran dan menerapkan permainan di dalam pembelajaran serta menggunakan aplikasi Canva, sosial media sebagai cara untuk mempresentasikan jawaban. Nilai reflektif. Saya selalu melakukan introspeksi diri setiap selesai melakukan pembelajaran. Dan saya selalu meminta umpan balik dari siswa, rekan sejawat, dan kepala sekolah sebagai bahan perbaikan diri. Dan saya selalu menerima segala kritikan, baik positif maupun negatif, dengan ikhlas sebagai tambahan informasi untuk perbaikan pembelajaran untuk berikutnya. Kegiatan yang dilakukan adalah membuat jurnal refleksi pembelajaran, melakukan observasi dari rekan sejawat dan murid, serta merekam proses pembelajaran. Nilai yang terakhir adalah berpihak pada murid. Saya menitik beratkan peserta didik sebagai prioritas utama yang harus dilayani. Kemudian, memberikan kemerdekaan belajar kepada peserta didik untuk dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodrat keadaan, yaitu kodrat alam dan kodrat zat. Dan saya selalu memperhatikan minat, bakat, dan kemampuan peserta
merdeka lahir dan batin. Kegiatan yang dilakukan adalah membuat kesepakatan kelas, menerapkan model pembelajaran yang menyenangkan, dan membuat peserta didik aktif seperti penggunaan model game-based learning dan kooperatif belajar. Kemudian, menggunakan media dan sumber belajar yang sesuai dengan potensi dan karakteristik peserta didik. Kegiatan yang dilakukan berikutnya adalah membentuk peserta didik yang berperilaku profil Pancasila dengan memberikan keteladanan. Kemudian mengaitkan materi dengan kehidupan nyata, menuntut peserta didik dalam pembelajaran, serta memberikan kemerdekaan kepada peserta didik dalam menampilkan hasil presentasi baik menggunakan aplikasi maupun menggunakan sosial media. Jadi, sebagai guru penggerak, saya harus mampu menjadi teladan dan agen transformasi dalam ekosistem pendidikan yang tentunya dapat memberikan dampak positif kepada guru-guru lainnya baik di sekolah maupun dalam komunitas praktisi. Nilai dan peran guru penggerak ini bertujuan membentuk pembelajaran yang berpihak pada siswa dan memberikan profil pelajar Pancasila sebagai pedoman pendidikan di Indonesia. Pendapat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2020. Demikianlah demonstrasi kontekstual pada modul 1.2. Saya ucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.